Bila ada peribahasa karena setitik nila rusak sebelanga, maka di laga ini setitik nila tersebut merusak Chelsea. Kemenangan yang sudah ada di depan mata tiba-tiba sirna gara-gara satu nila. Lalu nila apa yang dimaksud? Dan bagaimana juga Madrid memaksimalkan setitik nila ini? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Ancelotti tetap bermain dengan formasi andalan 4-3-3. Perubahan hanya terjadi di lini belakang saat Militao tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Sementara Tuchel melakukan sejumlah perubahan. Kini ia gunakan formasi 3-4-1-2. James mengisi posisi 3 bek tengah. Loftus-Cheek bermain di wing bek kanan, sementara di depan Havertz diduetkan dengan Werner. Saat bertahan, Ancelotti meminta anak asuhnya untuk agresif merebut bola. Saat bola mulai dikuasai kiper atau bek lawan, pemain Madrid akan berusaha segera merebutnya. Contohnya pada gambar ini. Sementara itu, mengantisipasi permainan melebar ala Tuchel, Ancelotti tetap memainkan Valverde di sayap kiri. Valverde yang posisi aslinya adalah gelandang tengah memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik. Sehingga saat diserang, ia bisa bermain lebih dalam membentuk formasi 5 bek. Dengan begitu, 5 pemain Chelsea di depan kini dihadapi juga 5 pemain Madrid. Sebagai buktinya, cermatilah gambar ini. Di sisi Chelsea, ketertinggalan agregat 3-1 membuat Chelsea harus bermain lebih menyerang. Untuk itu, formasi serta komposisi pemain yang digunakan saat bantai Southampton 0-6 kembali digunakan. Namun sedikit perubahan dilakukan. James dimainkan di posisi 3 bek tengah menggantikan Christensen. Dengan perubahan tersebut, Chelsea kini bermain lebih menyerang bahkan dibanding saat lawan Southampton. Bila biasanya hanya Rudiger yang maju sampai tengah lapangan, kini di saat-saat tertentu, James bisa saja maju melebar berperan sebagai wingback. Transisi ini pun didukung oleh pergerakan Loftus-Cheek yang tidak selalu melebar karena ia bukan wingback murni. Sehingga permainan melebar terkadang tetap dilakukan oleh James. Berbeda dengan di kanan, di kiri justru Alonso yang menjadi penghuni tetapnya. Saat build up dan serangan dilakukan, ia dapat dipastikan sudah ada di posisi kiri depan. Meskipun banyak dihambat oleh Valverde, tetapi pertukaran posisinya dengan Werner mampu hasilkan gol ketiga Chelsea. Alonso ada di depan tengah, sementara Werner di depan kiri. Saat Werner umpankan bola pada Alonso, ia mampu menarik Nacho ke lini tengah. Sehingga Werner pun tak terjaga di pertahanan lawan. Lalu Kovacic memberikan umpan dan Werner bisa mengonversinya menjadi gol. Nah, untuk pembahasan setitik nila Chelsea akan dibahas di bagian selanjutnya. Jadi tonton terus video ini. Harus mengejar ketertinggalan 2 gol, Tuchel pun meminta timnya untuk bermain agresif saat bertahan. Saat bola mulai dikuasai kiper atau bek lawan, pemain Chelsea akan berusaha segera merebutnya. Misalnya pada gambar ini. Sementara saat bola dikuasai lawan, Chelsea tidak terburu-buru membentuk formasi 5 bek. Saat bola baru sampai di tengah lapangan, formasi 4 bek akan dibentuk Chelsea. Dalam formasi ini, Loftus-Cheek tidak mengisi posisi wingback tetapi gelandang tengah. Sebagai contohnya, lihatlah gambar ini. Baru saat bola sudah mendekati pertahanan, Loftus-Cheek akan sejajar dengan 4 bek lainnya dan membentuk 5 bek. Misalnya pada gambar ini. Sementara saat menyerang, Carvajal akan bermain lebih dalam sejajar dengan 2 bek tengah. Sebaliknya Mendy akan bermain lebih maju membantu Vinicius menyisir sisi kiri. Misalnya pada gambar ini. Terlihat Vinicius ada di tengah kiri dan Mendy tengah depan. Pada dasarnya, unggul 2 gol dan kini bermain di kandang sendiri membuat Ancelotti menurunkan intensitas serangan Madrid. Tidak heran Madrid kalah baik dalam penguasaan bola dan juga dalam jumlah tendangan. Namun saat sudah tertinggal 3 gol, Ancelotti pun akhirnya bermain agresif kembali dengan memasukkan Rodrigo. Formasi pun berubah dari 4-3-3 menjadi 4-1-4-1. Modric yang awalnya di tengah kanan kini ada di tengah kiri. Sementara Rodrigo ada di sayap kanan.
Perubahan ini membuat Madrid kembali intens menyerang lewat kedua sisi. Dampak perubahan ini pun terlihat pada gol pertama Madrid. Modric memberikan umpan lambung dari tengah kiri, Rodrigo menusuk dari sisi kanan dan berhasil menerima umpan tersebut sehingga gol pertama Madrid tercipta. Permainan dominan dan baik Chelsea selama 90 menit harus rusak oleh satu nilai di menit 95. Satu kesalahan dibuat pemain Chelsea di menit tersebut. Madrid yang di musim ini identik dengan efektif memaksimalkan peluang mampu memanfaatkan kesalahan tersebut. Di menit 95 saat Madrid melakukan pressing, Silva melakukan umpan tanggung pada Loftus-Cheek. Umpan tersebut mampu direbut oleh Camavinga. Ia pun langsung memberikan umpan pada Vinicius. Dari sisi kotak penalti, Vinicius memberikan umpan pada Benzema dan gol kedua Madrid tercipta. Oke sobat semua, dapat disimpulkan satu nilai atau kesalahan mampu merusak kepaduan Chelsea di laga ini. Madrid pun mampu memaksimalkan kesalahan tersebut dan berhasil kembali mencetak gol untuk memastikan diri melangkah ke semifinal. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.